Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Rahmat dengan nomor NPM akhir 387. Kali ini saya akan membahas tentang soal latihan PPH, perhitungan PPH pajak April di tahun 2026 untuk soal kemarin praktikum pajak kelas N. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal tentang PPH kemarin yang kemarin praktikum pajak ya, tanggal 1 April 2026 dengan dengan PT ini dengan PT Samudra Nusantara yang membeli barang dari PT Baja Kuat sebesar 300 juta, dan PT Baja Kuat harus merupakan wajib pungut PPh 12%. PPh 22. Dan untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, pada tanggal 1 April dilakukan pembelian dari PT Samudra, yaitu nilainya itu adalah nilainya sebesar 300 juta, tapi belum termasuk PPN. Nah, karena PPN di sini sesuai kesepakatan adalah memakai 12%, maka perhitungannya adalah dari DPPP, yaitu pembelian sebesar 300 juta dikali dengan 12%, maka hasilnya adalah PPN yang dikenakan adalah hasilnya adalah 36 juta dengan keterangan PPN masukan, karena kan belum dikenakan PPN karena. Lalu yang kedua adalah melakukan impor ya, melakukan impor dari soal, yaitu adalah perusahaan mengimpor barang dengan nilai CF sebesar 500 juta dengan tarif PPh 2,5%. Nah, di sini karena tarif PPh dua-duanya adalah 2,5%, maka langsung saja kita 500 juta dikalikan dengan 22, maka hasilnya adalah 12.500.000 rupiah. Lalu yang di penjualan bendahara di sebelah sini dari soal itu adalah 5 April 2026 PT Samudra Nusantara menjual barang ke bendahara pemerintah sebesar 250 juta belum PPN. Nah, karena di sini belum PPN, maka kita kenakan ke PPN yang diterapkan kemarin, yaitu PPN 12% gitu. Karena tadi kan di soal kan belum dikenakan PPN, maka di sini kita hitung sendiri, yaitu 250 juta dikali 12%, maka hasilnya ketemu adalah 30 juta rupiah gitu, sebesar 30 juta rupiah. Nah, kemudian kita menghitung juga PPh dua-duanya juga gitu, karena kan disoalkan juga belum PPN juga, soalnya belum PPN sama PPh juga kita harus hitung juga gitu. Nah, sesuai dengan mirip seperti yang sebelumnya, yaitu dikali satu, tapi di sini bedanya kita kali 1,5%, 1,5%. Nah, hasilnya adalah 250 juta dikali 1,5% sama dengan 3,750.000, mohon maaf. Nah, lalu di selanjutnya adalah kita masuk ke pembelian biasa. Itu pada saat di soal itu adalah membeli bahan baku dari PT Logam Jaya sebesar 150 juta belum PPM, dan PT Logam Jaya itu tapi bukan wajib pungut. Nah, di sini nilai pembeliannya tadi kan udah diketahui 150 juta. Nah, langsung saja kita kenakan langsung ke PPN-nya, yaitu 12%, yaitu 150 juta dikali 12%, yaitu hasilnya adalah 18 juta rupiah. Nah, tapi PPh-nya dua-duanya tidak kita masukkan karena kan perusahaan tadi perusahaan ini ya, itu PT Logam Jaya itu bukan wajib pungut, jadi kita tidak menghitung PPh-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu lanjut ke selanjutnya, yaitu penjualan ke BUMN ya, yaitu tanggal 9 April, yaitu perusahaan menjual barang ke BUMN sebesar 400 juta rupiah, tapi belum PPN, dan BUMN bertindak sebagai pemungut PPh 22. Nah, di sini kita baru menghitung PPh 22-nya juga gitu, yaitu yang pertama kita menghitung PPN-nya dulu dari 400 juta itu, mohon maaf. Nah, ini di sini
Itu 400 juta dikali 12%. Itu hasilnya kita ketemu 48 juta. Nah, 400 juta ini kita juga hitung PPh dua-duanya, itu tadi sebesar 12%. Sebesar 12% atau 1,5%. Yaitu hasilnya adalah 6 juta gitu ya. Nah, lalu kita lanjut saja ke sewa gedung ya. Nah, untuk sewa gedung ini di soal itu perusahaan menyewakan gudang kepada PT Maju Lancar sebesar 220 juta untuk 1 tahun. Nah, karena nilai sewa tanah dikenakan PPh final 10%, maka perhitungannya langsung itu dikalikan dengan 10%, karena PPh final itu sebesar 10%. Yaitu 120 juta dikali 10%, hasilnya adalah 12 juta di sebelah sini ya. Gitu. Oke, lalu di selanjutnya pada tanggal 12 April kita menerima termin pertama. Di soal itu tulisannya adalah tanggal 12 April perusahaan menerima pembayaran sewa gedung tersebut sebesar 60 juta termin pertama. Nah, karena sewa tanah atau bangunan itu adalah merupakan PPh final gitu ya kan, tidak ada PPN dan PPh dua-duanya, mohon maaf. Jadinya kita langsung ini kita mohon maaf, ini yang sewa gudang tadi kelewat, maaf gitu. Yaitu nilai ya, jadi saya ulangi lagi, mohon maaf. Jadi setelah tadi penjualan BUMN kita masuk ke sewa gudang dulu, mohon maaf tadi kelongkap. Jadi 120 juta dikenakan PPh final 10% karena tidak ada PPN 12% dan tidak dikenakan PPh 22 karena dia langsung masuk PPh final karena bangunan. Maka dari itu perhitungannya adalah 120 juta dikali 10% PPh langsung dihitung dengan PPh final. Maka kita hasilnya dapat 12 juta. Lalu langsung lanjut ke 12 April, yaitu terima termin sebesar 60 juta. Tapi di sini penghasilan adalah tidak kena pajak. Kenapa seperti itu? Karena perusahaan menerima pembayaran sewa gudang. Maka dari itu ini adalah merupakan hasil dari pihak luar. Maka dari itu ini tidak masuk ke PPN dan PPh karena perusahaan perusahaan Samudra itu menginput ya, mendapatkan penghasilan gitu. Begitu juga dengan sewa tanah yang sebesar 80 juta seperti ini gitu ya. Sewa tanah 80 juta mendapatkan hasil ya. Di soal itu berusaha menyewakan tanah kosong sebesar 80 juta. Tapi di sini masih tapi di sini tetap dihitung PPh finalnya. Karena kan pajaknya kan sudah dihitung saat transaksi awal. Maka dari itu di sini tetap kena itu 8 juta, yaitu 80 juta dikali dengan PPh finalnya. Dikali dengan PPh finalnya. Gitu. Lalu untuk 18 April tidak ada. Untuk 18 April tidak ada karena dia perusahaan PT Samudra ini menerima pelunasan sisa dari PT Maju Lancar. Lalu dilanjut ke sewa ruko di tanggal 20 April. Yaitu di soal itu perusahaan menyewakan ruko kepada PT Sentosa Abadi sebesar 200 juta. Nah, nilai transaksinya adalah 200 juta rupiah, kita masuk ke DPP seperti sebelah sini, dikali dengan langsung ke PPh finalnya, yaitu 200 juta dikali 10%, maka kita hasilnya mendapatkan hasilnya adalah 20 juta. Lalu tanggal 21 sampai tanggal 28 ini full jasa pelayaran. Nah, untuk detailnya kita bahas ulang bahas soalnya dulu. Jadi yang tanggal 21 April itu adalah perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayaran domestik sebesar 100 juta. Nah, untuk yang jasa pelayaran itu di soal itu adalah tanggal 22 April perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayaran sebesar 250 juta, dan untuk tanggal 24 itu perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayaran sebesar 150 juta.
Nah, untuk tanggal 26 April itu kita perusahaan itu mendapatkan jasa pelayanan sebesar 300 juta. Dan tanggal 28 April 2026 perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayanan sebesar 200 juta. Nah, karena ini konteksnya tuh dari tanggal 21 sampai 28 April itu sama, yaitu menerima apa namanya? Tadi ini ya, memperoleh pendapatan jasa pelayaran. Maka dari itu kita kita langsung aja masuk ke PPH, langsung hitung VPH finalnya saja, karena ini kan sifatnya karena adalah PT Samudra itu kan mendapatkan penghasilan dari pihak luar karena telah karena telah menyewakan dan melayani gitu ya, sehingga mendapatkan hasil dari pihak luar yang memakai jasanya. Nah, maka dari itu kita lakukan saja kali dengan 1,2% semuanya dari yang tanggal 21 ini sampai tanggal 28 April ini, kita kalikan tarif PPH finalnya, yaitu sebesar 1,2%, yaitu 100 juta dikali 1,2% hasilnya 1,2 juta. Lalu untuk yang 250 juta dikali 1,2% adalah 3 juta, sebesar 3 juta rupiah. Lalu untuk 150 juta dikali 1,2% itu hasilnya 1.800.000 rupiah. Lalu untuk 300 juta rupiah dikali 1,2% hasilnya adalah 3.600.000 rupiah. Dan untuk 200 juta dikalikan 1,2% hasilnya adalah sebesar 2.400.000 rupiah. Dari hasil yang seperti ini kita mendapatkan hasil total hasil semuanya, yaitu pertama dari PPN masuk, PPN keluaran, itu kita mendapatkan hasilnya yaitu sebesar dari PPN 12%, yaitu 30 juta ditambah 48 juta rupiah gitu ya. Karena kan ini kan dari penjualan ya dihitungnya, maka kita ketemu hasilnya adalah 78 juta. Nah, untuk PPN masukan kita mendapatkannya dari PPN 12% juga dari pembelian ya, pembelian WP dan juga pembelian biasa, 36 juta ditambah 48 juta, yaitu hasilnya adalah 54 juta rupiah. Nah, untuk PPN terutang kita mendapatkan itu tadi dari PPN keluaran ditambah PPN masukan, yang hasilnya adalah sebesar 24 juta rupiah. Nah, untuk total PPH 22 atau itu adalah kita mendapatkannya adalah 22,25 juta rupiah. Itu kurang lebih seperti itu. Mohon maaf. Iya, 22.250.000. Iya, benar. Oke. Lalu untuk yang PPH final kita totalkan semua, jumlahkannya langsung aja dari yang 10 April sampai 28 April PPH final ini. Jadi kita jumlahkan semuanya maka hasilnya adalah 52 juta rupiah. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muzaffar Ahmad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.